Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Zian Fadilatur Rohmah. Jadi, pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang langkah-langkah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disingkat menjadi RPP Kurikulum 2013. Jadi, berikut ini adalah videonya. Mari disimak. Baiklah, yuk kita langsung saja membahas bagaimana sih menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Kurikulum 2013. Jadi, sebelum kita menuliskan komponen-komponen dari RPP tersebut, langkah awal yang kita lakukan adalah menuliskan identitas yang terdiri dari satuan pendidikan. Di sini dituliskan nama sekolah yang Anda inginkan. Dan saya mencontohkan nama sekolah SMP IT Mishkat Al-Anwar. Kemudian, mata pelajaran yang ingin Anda ajarkan. Di sini saya menuliskan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kemudian dituliskan kelas atau semester yang ingin diajarkan. Kemudian, materi pokok, yakni salah satu materi yang saya pilih dari prota atau prosem yang sudah saya buat sebelumnya. Atau bisa juga diambil dari silabus atau buku guru. Kemudian, alokasi waktu. Di sini saya menyesuaikan dengan alokasi waktu yang sudah saya buat pada prota atau prosem sebelumnya. Di sini saya menuliskan 3 kali 3 jam pelajaran. Kemudian, tahun ajarannya saya tuliskan 2020-2021. Nah, setelah selesai menuliskan identitas, kemudian kita menuliskan komponen-komponen dari RPP-nya. Komponen pertama ada kompetensi inti atau KI, yang mana dapat dilihat dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD halaman 249 sampai 337 atau juga bisa dilihat dalam buku guru. Adapun isi dari kompetensi inti adalah sebagai berikut. KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai. Kemudian santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3 memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya. KI 4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Lanjut pada komponen yang kedua, yakni kompetensi dasar atau KD dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Nah, KD ini sama seperti KI dapat dilihat dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD halaman 249 sampai 337 atau juga bisa dilihat pada silabus atau prota. Dan kemudian dijabarkan pada indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yang mana untuk menjabarkan indikator kita melihat kata kerja operasional atau KKO yang dapat dilihat
pada taksonomi Bloom. Adapun isi dari kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi adalah sebagai berikut. 1. Meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Waspada, Maha Mendengar, dan Maha Melihat. Yang kemudian dijabarkan menjadi menyetujui bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Waspada, Maha Mendengar, dan Maha Melihat, dan harus percaya. Yang kedua, menunjukkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan kerja keras sebagai implementasi makna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Kemudian dijabarkan menjadi mengimplementasikan perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan kerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, memahami makna Asma'u al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Yang kemudian dijabarkan menjadi 1. Menginterpretasikan kata Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. 2. Menguraikan makna daripada kata Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Yang keempat, menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Al-Asma'u Al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Yang kemudian dikembangkan menjadi 1. Menunjukkan perilaku terpuji dengan meneladani Al-Asma'u Al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. 2. Menerapkan perilaku terpuji yang meneladani Al-Asma'u Al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Kemudian lanjut pada komponen yang ketiga, yakni tujuan pembelajaran. Nah, sesuai dengan alokasi waktu yang saya tentukan, yakni 3x3 jam pelajaran, jadi ada 3 pertemuan yang akan saya laksanakan. Nah, pada pertemuan pertama ini menggunakan metode tanya-jawab, yang mana siswa diharapkan dapat 1. Menginterpretasikan kata Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir dengan benar. 2. Menguraikan makna daripada kata Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir dengan benar. Kemudian pada pertemuan kedua ini menggunakan metode diskusi, di mana siswa diharap dapat 1. Menunjukkan perilaku terpuji dengan meneladani Al-Asma'u Al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir dengan benar. 2. Menerapkan perilaku terpuji dengan meneladani Al-Asma'u Al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir dengan benar. Kemudian pertemuan ketiga yakni evaluasi dan revisi. Lanjut pada komponen yang keempat yakni materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran ini dapat mencantumkan peta konsep atau ringkasan singkat atau subbab dari materi pokok yang akan dibahas dalam pembelajaran. Materi pembelajaran ini merupakan hasil analisis dari indikator pencapaian kompetensi, hasil analisis buku guru dan siswa, serta buku penunjang. Dan saya tuliskan adalah 1. Mengetahui nama-nama baik Allah atau Asma'ul Husna, yang termasuk dalam dimensi pengetahuan faktual. Yang kedua, menyebutkan beberapa Asma'ul Husna beserta arti yang telah ditentukan, yang termasuk dalam dimensi pengetahuan konseptual. Yang ketiga, mempraktekkan perilaku terpuji dengan meneladani Al-Asma'u Al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir, yang termasuk dalam dimensi pengetahuan prosedural. Yang keempat adalah hikmah meneladani Al-Asma'u Al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir, yang termasuk dalam dimensi pengetahuan metakognitif. Hampir lupa, jadi pada materi pembelajaran ini diusahakan mencakup dari 4 dimensi pengetahuan,
yakni dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif seperti yang sudah saya contohkan. Kemudian lanjut pada komponen kelima, yakni metode pembelajaran. Di sini ada 3 poin yang akan saya tuliskan, yakni pendekatan, metode, dan teknik. Yang pertama yaitu pendekatan. Di sini saya menggunakan pendekatan kontekstual dan saintifik. Yang mana pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sedangkan pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Untuk metodenya, saya menggunakan metode tanya-jawab dan diskusi, seperti yang sudah saya sampaikan pada tujuan pembelajaran. Saya memilih metode tanya-jawab dan diskusi karena untuk satuan pendidikan SMP ini cocok digunakan karena dapat melatih keaktifan siswa dalam kelas, kemudian keberanian dalam menyatakan pendapat yang sangat berpengaruh kepada pembelajaran. Jadi, siswa ini tidak pasif yang hanya dengan mendengarkan ceramah dari guru. Kemudian tekniknya, saya menggunakan teknik menuntun dan menggali, kemudian ada semiloka. Yang mana dalam teknik menuntun dan menggali ini dimaksudkan guru menuntun siswa untuk belajar dengan memberikan pertanyaan yang baik sebelum pelajaran dimulai, pada saat pelajaran berlangsung atau sesudah pelajaran. Setelah mendapatkan jawaban dari siswa, kemudian guru menggali lagi jawaban-jawaban tersebut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lain untuk memotivasi siswa berpikir dan untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang lebih sempurna. Kemudian, untuk yang semiloka sendiri ini mempunyai arti di mana beberapa orang berkumpul di suatu tempat untuk memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya. Kemudian lanjut pada poin yang keenam, yakni media pembelajaran, yang mana media sendiri mempunyai arti perantara, jadi alat yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Di sini saya menggunakan buku tentang materi Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khobir, As-Sami, dan Al-Bashir. Kemudian menggunakan tayangan video tentang materi Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khobir, As-Sami, dan Al-Bashir. Lanjut pada poin yang ketujuh, yakni sumber belajar. Di sini saya menggunakan buku PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 SMP atau MTS revisi 2017 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Budaya. Kemudian Al-Quran, Tafsir Ibnu Katsir, internet, lingkungan sekolah. Lanjut pada poin yang ke-8, yakni langkah-langkah kegiatan pembelajaran offline. Jadi di sini saya menuliskan RPP offline, bukan daring ya. Yang mana sesuai dengan alokasi waktu yang sudah saya tentukan, yakni 3x3 JP atau 3 kali pertemuan. Jadi pada pertemuan pertama itu ada 3 kegiatan, yakni pendahuluan, inti, dan juga penutup. Yang mana pada pendahuluan ini deskripsi kegiatannya adalah 1. Doa di awal belajar.
2. Terkondisinya suasana belajar yang menyenangkan. 3. Salam pembuka, sapaan, doa, mengecek kehadiran atau presensi. 4. Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran. 5. Guru menjelaskan kaitan pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik dengan materi yang akan dipelajari dengan alokasi waktu 25 menit. Kemudian masuk ke kegiatan inti sesuai dengan pendekatan saintifik yang sudah saya tuliskan. Jadi menggunakan 5M atau disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak harus menggunakan 5M. Di sini saya menggunakan 3M. Yang pertama yakni mengamati. Itu ada 1, peserta didik memperhatikan penjelasan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir dengan alokasi waktu 20 menit. Kemudian menanyakan, yang mana bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir dengan alokasi waktu 25 menit. 20 menit. Kemudian yang ketiga ada mengeksplorasi atau mengumpulkan informasi, yakni peserta didik mencari dari berbagai sumber informasi tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir dengan alokasi waktu 30 menit. Kemudian untuk kegiatan penutup yakni 1, guru memberikan siswa kesempatan untuk bertanya jika ada materi yang belum dipahami. 2. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan materi yang telah disampaikan dan mengapresiasikan dengan memberikan nilai tambahan. 3. Guru menambahkan kesimpulan materi yang telah disampaikan. 4. Mengakhiri pembelajaran dengan membaca doa dan mengucapkan salam dengan alokasi waktu 25 menit. Lanjut pada pertemuan kedua, sama juga ada 3 kegiatan, yakni pendahuluan, inti, dan juga penutup. Untuk pendahuluannya itu sama, cuma yang berbeda ini pada poin keempat, yakni guru mengingatkan kepada siswa mengenai materi yang telah disampaikan sebelumnya dengan alokasi waktu 15 menit. Terus juga guru membagi kelompok untuk berdiskusi. Kemudian pada kegiatan inti saya juga menggunakan 3M sama seperti pertemuan pertama, yakni mengamati, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Untuk mengamati di sini guru memberikan tayangan video tentang perilaku terpuji yang meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. 2. Peserta didik mengamati tayangan video tersebut bersama kelompoknya masing-masing sesuai dengan pembagian di awal. Kemudian untuk alokasi waktunya 20 menit. Untuk yang mengasosiasikan, peserta didik mendiskusikan isi daripada video yang telah ditayangkan. Peserta didik menyimpulkan hal-hal terpenting dalam video tersebut. Peserta didik menuliskan laporan kerja kelompok dengan alokasi waktu 30 menit. Kemudian mengkomunikasikan. Yang 1, peserta didik membacakan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. 2. Peserta didik lain atau audien memberikan tanggapan dengan alokasi waktu 40 menit. Untuk penutup, guru memberi kesempatan kepada siswa yang ingin menyimpulkan isi dari video dan mengapresiasi dengan memberi tambahan nilai. 2. Guru menambahkan kesimpulan terkait video. 3. Mengakhiri dengan membaca doa dan mengucapkan salam dengan alokasi waktu 15 menit. Untuk pertemuan ketiga, masih sama, ada 3 kegiatan, yakni pendahuluan, inti, dan juga penutup. Pada pertemuan ketiga ini dilakukan evaluasi. Jadi, siswa mengerjakan soal evaluasi yang ada pada LKS masing-masing. Kemudian, dibagikan secara acak kepada siswa untuk dilakukan pengoreksian bersama.
Setelah itu, siswa mengumpulkan hasil koreksi untuk dimasukkan nilai. Kemudian, untuk siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM, wajib melaksanakan remedial. Nah, pada penutup, guru memberikan ice breaking, yakni bertepuk tangan sesuai arahan dari guru. Yang kedua, siswa melaksanakan remedial, yakni tugas merangkum materi tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir dengan menggunakan bahasa sendiri dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. 3. Guru memberi motivasi supaya siswa semakin semangat untuk belajar. Yang keempat, mengakhiri pembelajaran dengan doa bersama dan mengucapkan salam dengan alokasi waktu 15 menit. Untuk alokasi waktu mengerjakan soal tadi, lupa 90 menit. Kemudian lanjut pada komponen terakhir, ya ini penilaian. Pada penilaian ini ada penilaian sikap, terus ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Kita bahas yang pertama, yakni penilaian sikap. Ini ada penilaian diri dan juga observasi. Kemudian pada penilaian pengetahuan disajikan soal pilihan ganda dan juga esai dengan nilai pilihan ganda 2 poin dikali 10, yakni 20. Kemudian esai dengan poin 16 dikali 5 sama dengan 80. Kemudian setelah penilaian pengetahuan, yakni ada penilaian keterampilan, di mana untuk aspek yang dinilai, yang pertama yaitu menghafal Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. 2. Menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. 3. Mencontohkan cara meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Untuk itu mohon maaf, pada kolomnya ini terlalu banyak aspek yang dinilai. Sebenarnya hanya 3 saja yang akan saya nilai aspeknya. Untuk skor penilaian, A tidak bisa, B lancar, C sangat lancar. Untuk perolehan nilainya adalah nilai dikali 100. Dan kriteria penilaian untuk angka 80-100 baik sekali, 70-79 baik, 60-69 cukup. Terus kurang dari 60. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.